Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pelajaran hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan buat Nabi besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya Fitratur Rahmah dengan NIM 2011010056 dengan Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan makalah Maharatul Kitabah dengan judul Tanda Baca atau Waqaf. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan masalah. Bab 2. Pengertian waqaf. Waqaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah atau ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda waqaf, guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Selain waqaf, terdapat juga wasol. Wasol berarti terus dibaca atau bersambung. Membaca Al-Quran dengan wasol artinya jika ada tanda baca wasol, cara membacanya diteruskan atau disambung dengan kalimat berikutnya. Tanda waqaf dan wasol ini sering disebut dengan nama tanda-tanda waqaf. B. Macam-macam waqaf. Ada 4 macam waqaf, yaitu 1. Waqaf tam atau waqaf yang sempurna. 2. Waqaf kaf atau waqaf yang wajar atau memadai. 3. Waqaf hasan atau waqaf yang baik. 4. Waqaf qabih atau waqaf yang buruk. C. Macam-macam tanda waqaf. Berikut ini tanda waqaf yang sering ditemukan dalam Al-Quran. 1. Waqaf la wasol. Tanda waqaf la artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda waqaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi, jika tanda waqaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Contoh waqaf la wasol terdapat dalam surah An-Nahl ayat 32. 2. Waqaf lazim. Tanda baca mim berarti harus berhenti. Waqaf lazim juga disebut waqaf tam atau sempurna, karena tanda waqaf ini menandakan sempurnanya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contoh waqaf lazim terdapat dalam surah Al-An'am ayat 20. Allazina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. 3. Waqfu aula. Tanda waqaf qola berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda waqaf ini, diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Contoh waqfu aula terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Kemudian, waqaf muraqqabah atau mu'annaqah. Tanda waqaf seperti contoh di atas, artinya berhenti salah satu tanda. Waqaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda waqaf tersebut. Contoh waqaf muraqqabah atau mu'annaqah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. 5. Saqtah. Tanda waqaf sa berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi apabila terdapat tanda waqaf tersebut,
maka Anda harus berhenti sejenak sehingga memutus bacaan tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Di dalam Al-Quran, saktah hanya ada 4, yaitu di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kemudian di dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, kemudian di dalam surah Yasin ayat 52, dan di dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Kemudian wakaf jaiz. Tanda wakaf ja artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh wakaf jaiz terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 35. Kemudian wakaf waslu ula. Tanda wakaf sola berarti diutamakan untuk melanjutkan. Apabila menjumpai tanda wakaf, kita boleh berhenti atau melanjutkan, tetapi lebih diutamakan untuk melanjutkan. Contoh wakaf waslu ula terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Tanda wakaf lainnya namun juga ditemui antara lain. 1. Wakaf mutlak. Tanda wakaf to artinya harus berhenti. Jadi apabila Anda menemukan tanda wakaf pada bacaan, maka Anda harus berhenti. 2. Wakaf mustahab atau wakaf kifah, berarti diutamakan berhenti. Apabila terdapat tanda wakaf ini dianjurkan untuk berhenti daripada melanjutkan. 3. Wakaf murahhas. Tanda wakaf so berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. 4. Wakaf qobih. Tanda wakaf ko artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf ini diutamakan melanjutkan bacaan. Kemudian 5. Wakaf mujawaz. Tanda wakaf za berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawaz ini Anda dianjurkan untuk melanjutkan membaca. 6. Wakaf kadzalik. Tanda wakaf ka berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila Anda menemukan tanda wakaf ini, maka Anda harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Kemudian D. Cara mewakafkan bacaan dalam Al-Quran. 1. Jika huruf terakhir berharokat sukun atau mati, maka membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, farogob, fahaddith, a'malahum. Tetap dibaca a'malahum, fahaddis, dan farogob. Jika huruf terakhir berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, maka huruf terakhir disebut dibaca sukun mati. Contohnya, lafaz al-baladi bisa dibaca menjadi al-balad. Lafaz holaqo bisa dibaca holaq. 3. Jika huruf terakhir ta marbutoh, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf ta marbutoh tersebut dengan huruf ha yang dibaca sukun atau mati. Contohnya, kata jannatu al-qari'atu akhiratu dibaca menjadi jannah al-qari'ah akhirah. 4. Jika huruf terakhir berharokat hidup tetapi sebelumnya didahului huruf mati atau sukun, maka dua huruf tersebut dibaca sukun semuanya, tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya, lafaz bilhazli bisa dibaca menjadi bilhazl. 5. Jika di akhir kalimat didahului bacaan mat asli atau mat lain atau bacaan mat yang huruf sebelumnya berharokat fathah, maka cara membacanya dengan dimatikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Contohnya, yas'urun, al-hakim, as-sayfi, min haufi. 6. Ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah, tanwin, maka cara mewakafkan bacaan tersebut dengan membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mat iwat. Contohnya lafaz
afwajan, dibaca menjadi afwaja. Kemudian lafaz salaman dibaca menjadi salama. A atau akhir suku kata terdiri dari huruf hamzah berharokat fathah tanwin, dibaca fathah A, seperti ma'u dibaca ma'a. B atau akhir suku kata terdiri dari alif maksurah dan sebelumnya berharokat fathah tanwin, dibaca fathah seperti musamma, dibaca musamma. 7. Jika huruf terakhir bertasdid, maka dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasdidnya, seperti minhunna, dibaca minhunna. Holakohunna, dibaca holakohun. 8. Hamzah di akhir kata yang ditulis di atas waw dimatikan bila waqaf dan dibaca pendek bila wasl, seperti yatafayya'u, dibaca yatafayya. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Waqaf adalah salah satu hukum yang penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Dengan mempelajari waqaf, kita dapat mengetahui kapan dan di mana kita harus berhenti sejenak. Dalam membaca ayat Al-Quran, pemahaman yang minim dapat menyebabkan seseorang jatuh pada kesalahan ketika membaca Al-Quran. B. Saran. Demikian makalah ini penulis buat. Jika terdapat kesalahan dalam penulis maupun penyampaian penulis, mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Atas kritikan dan saran dari pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.